warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kawula muliaken, yang kami muliakan, yang kami hormati para masyayikh, para kiai, para habaib. Wabil khusus yang kami muliakan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hikmah Asy-Syafi'iyah. Di sini hadir Ibu Nyai yang kami muliakan, dan seluruh ibu nyai, nawaning yang hadir pada siang hari ini yang kami muliakan, segenap ibu-ibu muslimat, ibu-ibu fatayat, sahabat-sahabat fatayat, dan segenap ibu-ibu bayangkari, juga seluruh jamaah, teman-teman putri yang hadir pada siang hari ini. Semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dicurahkan rahmat kasih sayangnya kepada panjenengan kaulo dan panjenengan semua, sehingga bisa berlimpah kesehatan, sehingga rizkinya barokah, lancar, urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak soleh solehah, ngajinya dipermudah, dan semoga yang belum menikah segera mendapatkan jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Ciri khas anak-anak jomblo, ciri khas anak-anak Gen Z, anak-anak jomblo. Saya rasa tidak hanya Gen Z saja, dari zaman dulu sampai sekarang begitu. Alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian, teman-temanku sekalian, alhamdulillah siang hari ini bisa berkumpul untuk katanya seminar khusus perempuan. Alhamdulillahirabbil alamin, nikmat yang paling besar adalah ketika diri ini oleh Allah masih ditakdirkan mau ngaji. Nikmat yang harus kita syukuri pertama kali. Kenapa ibu-ibu sekalian? Bahwa Mbah Yai Anwar Mansur sering kali dawuh. Beliau sering kali dawuh ketika menyampaikan kepada para santri dan para alumni bahwa seorang manusia itu kalau Allah ingin kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah sempatkan dia untuk ngaji. Allah sempatkan dulu. Dia disempatkan untuk mengaji oleh Allah, karena hanya dengan ngaji tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dengan mengaji ketika tahu mana baik, mana buruk, hati menjadi kebiasaan. Karena tahu mana yang baik, mana yang buruk, hati itu kalau sudah punya ilmunya, nanti ketika menjumpai perkara yang baik, dia tertarik untuk melakukan. Ketika menjumpai perkara yang buruk, punya filter, dijauhi. Bahkan dawuh beliau, Mbah Yai Anwar Mansur menyampaikan selanjutnya, orang itu kadang-kadang kalau dinasihatin orang lain itu ndak mau manut, ndak mau percaya. Tapi kalau yang nasihatin adalah kitab, maka mau tidak mau pasti percaya dan pasti ikut. Sehingga teman-teman sekalian, ketika ditakdirkan oleh Allah masih punya rasa semangat untuk ngaji, maka ini adalah nikmat yang perlu pertama kali untuk kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Didawuhkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, qala ba'dul hukama yahtajul amal arba'ata asya'. Amal itu butuh 4 perkara untuk amal ini bisa diterima, ibu-ibu sekalian. Amal ibadah apapun. Kita hidup di dunia ini kan untuk beramal kepada Allah. Hidup tujuannya untuk beribadah, gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal. Ibadah niku panjenengan jangan hanya artikan sebatas sholat,
sebatas wudhu, enggak. Apapun yang nanti tujuannya untuk Allah dan untuk akhirat, itu bisa bernilaikan ibadah. Sehingga nyuwun sewu, secara nampaknya, terlihatnya kita sedang memasak nih, goreng mosok nggih ibadah, tapi sakit ibadah. Oh, masak untuk khidmah suami, masak untuk khidmah keluarga. Nanti makanan yang akan dimakan ini bisa menjadi sebab kekuatan untuk beribadah. Jadi ini semuanya wasilah. Maka ketika tujuan ibadah itu membutuhkan wasilah, perantara menujunya, ketika kita niatkan untuk suatu tujuan ibadah, bernilaikan ibadah. Terus panjenengan bekerja, semisal menjadi petani, wah itu ibadah. Justru malah ibadah yang paling hebat termasuk adalah thalabul halal, mencari perkara yang halal. Kak, maksud yang lo ingin sampaikan tentang amal itu butuh 4 perkara, ibadah itu butuh 4 perkara agar diterima oleh Allah. Tidak hanya disempitkan dengan ibadah-ibadah yang kelihatannya lagi ibadah, tapi segala hal yang bernilaikan ibadah butuh 4 perkara ini. Pertama apa? Pertama, al-ilmu fi mabda'ih. Ilmu. Kita mulai qabla bad'i. Sebelum kita mulai, kita harus cari tahu dulu ilmunya. Maka mboten pareng punya anggapan demikian. Wes lah sing penting aku sholat. Dikit tidak benar. Sing penting aku sholat. Nyuwun sewu. Banyak dari mungkin sebagian ibu-ibu atau mungkin sebagian masih mbak-mbak yang ketika diminta untuk mengaji hanya sekedar mengaji fikih yang ibadah setiap hari, wudhu, kita katakanlah wudhu nih ibu-ibu sekalian, setiap hari wudhu 5 kali minimal ya kan, mau sholat fardu 5 kali, itu wudhu 5 kali. Ayo belajarnya bab wudhu apa sih? Kok belajar bab wudhu setiap hari sudah wudhu? Kenapa butuh belajar wudhu? Padahal mohon maaf ibu-ibu sekalian, dari wudhu ini kalau kita kupas yang banyak hal-hal orang yang kurang tahu itu banyak. Saya contohkan sedikit-sedikitnya. Saya contohkan. Dalam berwudhu syaratnya termasuk salah satunya adalah tidak boleh ada yang menghalangi sampainya air pada kulit. Niku ucap ibu-ibu yang bermake up setiap hari. Ucap ibu-ibu yang bermakeup setiap hari ketika disampaikan ini, eman make upnya kalau dihapus bolak-balik mau wudhu. Nah padahal kalau mau wudhu ini make up yang nempel sekira menghalangi sampai pada kulit harus dihilangkan. Mbak-mbak juga tidak kalah pentingnya, kadang kita pakai celak tuh males ngilanginnya. Loh ini celak itu kalau tebal kiranya air tidak bisa masuk karena saking tebalnya celak yang kita gunakan seperti yang kulo pakai sekarang, ini juga termasuk penghalang air sampai pada anggota wudhu. Atau mau wudhu buat sholat subuh banyak beleknya. Oh belek niki lak mboten harus orang cantik yang punya ibu ya. Duh kebalik, nggak harus orang jelek yang punya. Oh, siapapun kalau semisal bangun tidur ya ada beleknya, ngoten maksudku loh. Maksud saya adalah berarti harus dihilangkan terlebih dulu. Sekedar ini. Pertama, itu masih baru pertama. Kedua, mungkin kulo akan menyampaikan hal-hal yang beberapa mbak-mbak mungkin semoga sudah tahu. Yang kedua, termasuk hal-hal kecil dalam wudhu yang sering butuh diilmuin. Batas wajah yang harus dibasuh adalah dari mulai tumbuhnya rambut sampai bertemunya 2 rahang atau dagu.
kemudian melebarnya dari anak telinga satu kepada anak telinga yang lain. Lantas kita nggak boleh ngepas, ibu-ibu, plek, ngintip kibutan pareng. Kenapa nggak boleh ngepas basuhnya? Karena dalam kaidah fikih ini ada sebutan malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Suatu hal yang wajib kalau tidak sempurna kecuali dengan melakukan hal tersebut, maka hal tersebut yang awalnya tidak wajib hukumnya jadi wajib. Contohnya apa? Melebihkan sedikit basuhan dari pasnya batas tadi itu menjadi wajib. Saya sebutkan ini berarti ibu-ibu sekalian, ngepres basuh di sini juga tidak boleh, harus rambut kepala sedikit ikut terbasuh. Dagu ngepres juga tidak boleh, minimal sampai bawah dagu ini juga harus terbasuh. Dan yang sering ketinggalan, rambut hati-hati tidak terbasuh. Paham rambut hati-hati mboten ibu-ibu? Temriki sudah membasuh rambut hati-hati semua. Kalau wudhu yang atas sudah bisa cara ambilnya. Paham rambut hati-hati mboten? Ada yang dereng paham? Wonten yang belum paham? Rambut sebelah sini yang tumbuh di depan telinga. Niki kalau rambutnya panjang ke belakang biasanya, okay? Maka perlu kita panjangkan terlebih dulu. Ini meskipun rambutnya panjang segini, rambut hati-hatinya panjang segini, semuanya sak panjang-panjangnya semua wajib dibasuh, bukan yang cuma di sini tok yang wajib dibasuh. Karena kategorinya rambut wajah. Saya bayangkan, saya contohkan begini, ibu-ibu punya alis tebel banget, sampai panjang alisnya, sampai panjangnya begini nih, panjangnya sampai bawah begini. Saya tanya, kira-kira yang wajib dibasuh yang masuk ke batas muka mawon apa sampai semuanya wajib dibasuh? Semuanya wajib dibasuh. Ini contoh kecil-kecil dalam wudhu yang harus diilmuin, maka tidak boleh meremehkan ilmu sekecil apapun. Malih, contoh yang harus diilmuin malih. Ada makanan viral ibu-ibu. Makanan viral nih, misal saya katakan, ada makanan viral apa nih? Kuliner Kebumen terbaru. Apa? Sate, bukan terbaru kalau sate kan ya. Dari dulu. Apa? Rice bowl katanya Bu Dokter. Rice bowl, apa ini? Nggak paham mungkin rice bowl itu apa ini Bang? Nggak paham rice bowl. Apa? Mungkin donat apa gitu ya? Yang lagi viral sekarang donat tingkat mambo. Ya kan? Apa di sini buka apa gitu ya? Kuliner viral, mie setan atau mie apa gitu kan ya? Terus kita nih termasuk mengilmui amal kita. Amal itu kan berarti yang sifatnya nanti bisa bernilaikan ibadah. Makan itu kan bisa bernilaikan ibadah ibu-ibu sekalian. Bisa bernilaikan ibadah. Kalau kita niatkan makan ini untuk mengambil kekuatan agar kuat melakukan ibadah. Wasilah untuk beribadah. Loh ini semisal mau makan, harus diilmuin dulu makanannya halal atau tidak. Loh ini kita termasuk mengilmui amal. Mengilmui amal. Gak boleh. Udah kan viral. Banyak yang makan. Mesti halal lah. Gak bisa. Yang viral belum tentu pasti halal. Itu penting. Karena nyuwun sewu kadang-kadang banyak makanan viral. Gak jelas halal haramnya. Tapi tiba-tiba banyak mbak-mbak berkerudung yang sudah ikut-ikut makan. Nih kalau laki-laki kan kita nggak ngerti ya perbedaan jelasnya antara muslim dan non muslim begitu. Nyuwun sewu, nih gara-gara ada review enak mawon, tiba-tiba sudah banyak yang langsung tertarik untuk mencicipi. Nah ini penting sekali. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau niku menerangkan. Ada seseorang yang makan makanan haram, ini jelas haram. Ini jelas haram kalau di dalam takbirnya. Ada orang yang makan makanan haram karena banyak orang yang makan. Oh banyak yang makan, pingin nyoba. Banyak yang makan, gitu. Beliau tuh mengatakan ini termasuk suatu tindakan yang menunjukkan
tidak menggunakan keilmuan. Jauh dari kata namanya orang pintar, ini orang yang bodoh, dawuh beliau. Kata beliau menggambarkan seperti halnya ini, ibu sekalian. Orang lihat ada kebakaran, terus banyak orang masuk, terjun ke dalamnya, masuk. Loh, kok banyak orang masuk? Jangan-jangan apinya dingin. Kok banyak orang masuk ke api? Apa apinya dingin ya? Nggak panas ya? Ini banyak orang masuk nih, nyoba ah. Nih loh, nyoba ah, udah tahu api panas nggih? Banyak orang masuk, akhirnya tertarik. Jangan-jangan dingin. Masuk dia. Apa namanya? Kalau bukan bodoh ya kan ya? Berarti seperti itu. Maka semua hal itu perlu kita ilmui terlebih dulu, termasuk apa-apa yang kita temui setiap harinya. Seringkali nyuwun sewu, ibu-ibu sekalian, dari banyak perempuan yang berkewajiban menuntut ilmu terlebih dulu sebelum dia beramal, banyak kali yang berlindung dari kata-kata yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah ibadah, menggugurkan kewajiban. Tidak bisa berlindung dari kata-kata niki. Mengapa kalau sampaikan demikian? Karena nyuwun sewu, paling sulit niku mengingatkan orang yang lebih tua daripada diri kita. Kadang nyuwun sewu, rambut niku kelihatan. Ketika diingatkan, ibu rambutnya kelihatan, jangan kelihatan nanti sholatnya tidak sah. Mbak rambutnya kelihatan, tadi pas waktu sholat kakinya kelihatan, sholatnya tidak sah. Jawabannya, yang penting saya sudah sholat. Saya tanya ibu-ibu, kira-kira Allah itu pinginnya sholatnya yang sah atau yang boten? Allah kira-kira nerimanya amal kita itu amalnya yang baik apa yang boten? Yang baik. Berarti syarat yang penting saya sudah sholat itu mestinya harus sah terlebih dulu. Kalau panjenengan nyuwun sewu, kalau panjenengan sudah benar semuanya, cuma panjenengan kalau sholat nggak baca surah, nggak baca surat dalam sholat kan hukumnya adalah sunnah. Jadinya Fatihah tok, terus diingetin. Wah, sholat eman-eman masa nggak baca surah, cuma baca Fatihah doang. Panjenengan bilang yang penting saya sudah sholat, niki bener. Karena sholat yang dia lakukan awalnya sudah sah. Tapi kalau dari awal sholatnya tidak sah, tidak bisa mau bilang yang penting saya sudah sholat, karena panjenengan sebenarnya belum sholatnya tidak sah. Ibu-ibu sekalian, rukun dalam ad-dinul Islam, dalam agama Islam itu ada 3. Rukun itu tiang. Jadi bayangkan Islam itu seperti bangunan, tiangnya ada 3, sret-sret yang menopang. Pertama, Islam, rukun Islam. Jadi panjenengan paham sedaya rukun Islam ada 5. Menika nggih pun tidak perlu kula jabarkan. Yang kedua, iman. Orang kalau mau agama Islamnya niku kokoh nggih harus imannya niku rukun imannya paham semua, ke-6-6-nya. Yang ketiga niku ihsan. Ihsan itu kalau di dalam hadisnya ibu-ibu, kita ibadahnya seperti halnya kamu melihat Allah, kalau enggak bisa kamu seperti dilihat oleh Allah. Niki sulit ihsan yang begini, maka didauhkan oleh para ulama ada 3 taraf ihsan. Pertama, ihsan itu sesuai dengan syarat rukun ibadahnya, itu ihsan yang nomor 1. Yang kedua, masuk ke makom yang namanya mukasyafah. Oh, ini boten setiap orang bisa. Kalau ibadah niku langsung seperti halnya lihat Allah, meniki hanya waliullah. Kalau orang-orang kayak kita niki sholat khusyuk alhamdulillah.
Wong sholat mawon ya mikir jemuran, mikir masakan, ya. Kadang mikir pas sholat niku tiba-tiba banyak yang muncul ingatan-ingatan. Oh iya aku belum lakuin ini. Oh iya tadi tukang sayur bilang belum tak jawabin SMS-nya semisal. Jangan muncul banyak mbak-mbak pondok ini. Kalau sholat sambil mikir sembarang-barang. Alhamdulillah kita khusyuk mohon alhamdulillah. Yang ketiga namanya makom muraqabah. Muraqabah itu seperti halnya kita sholat memang tidak sakit lihat Allah, tapi kita sholatnya merasa dipandang oleh Allah. Makom 2 dan 3 niku khusus orang-orang yang spesial ibu-ibu. Maka kita yang harus kita lakukan itu di makom yang keberapa pertama? Sesuai dengan syarat dan rukun. Ini termasuk salah satu tiang agama wajib kita lakukan. Sehingga nyuwun sewu ketika melakukan ibadah, ayo dibenahi panjenengan sholatnya rambut-rambut tidak terlihat, nggih. Kemudian sesuai dengan syarat rukun. Jangan hanya yang penting saya sudah sholat. Apalagi mbak-mbak juga, mbak-mbak ini yang mungkin yang masih muda-muda, yang gampang-gampang nih FOMO ikut-ikutan viral yang baru ya. Jangan sampai demikian, harus diilmuin terlebih dulu. Apa-apa yang baru kita temukan harus diilmuin terlebih dulu supaya tidak mudah-mudah terbawa oleh arus zaman yang sudah tidak karuan. Kemudian yang selanjutnya, kalau lanjutkan, ketika ilmu tadi, fa idza kana al-amal bighairi ilmin kana ma yufsidhu aktsar mimma yuslihu. Kalau amal tadi itu tidak dilandasi dengan ilmu, maka didaukan oleh Kiai Musannef bahwa yang ditimbulkan mafsadahnya, kerusakannya itu jauh lebih besar daripada kemaslahatannya. Jadi sudah sesat menyesatkan, nggih. Maka mboten pareng amal itu cuma ikutan seperti daunnya Imam Ghazali. Nggih, seperti tadi. Kita lanjutkan. Yang kedua, butuh apa untuk beramal supaya Allah terima? Butuh an-niyat fi mabda'i. Tadi qabla bad'i, al-ilmu qabla bad'i, sekarang an-niyat fi mabda'i. Niat ketika memulai amal. Amal napa mawon nggih, ibu-ibu, mbak-mbak sekalian, semua hal yang bisa berpotensi bernilai ibadah, maka butuh kita niati yang banyak. Panjenengan setiap hari kalau bisa dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu kalau bisa semuanya nilainya ibadah. Yang penting bisa dimasukin niat ibadah, jangan sampai terus ngerasani saya ini niatnya ibadah mboten saged kalau itu. Semisal bangun tidur mau mandi menghilangkan hal-hal yang mengganggu orang lain. Saya ingin membuat orang lain nyaman ada di diri saya. Mandi itu kalau menghilangkan bau tidak sedap, hukumnya menjadi sunnah. Apalagi mandi hari Jumat. Bagi perempuan sekalipun, walaupun tidak wajib sholat Jumat, mandi hari Jumat nanti kalau sekalian mandinya diniatin sunnah, mandi sunnah berarti seluruh tubuhnya nggih dialiri air, jadinya mandi sunnah. Mandi, terus habis mandi makan tadi sudah kita bahas. Olahraga semisal supaya badannya sehat kuat untuk ibadah, jadi ibadah, nilainya ibadah, ganjaran. Panjenengan bersih-bersih rumah jelas ibadah, ngomong anak jelas ibadah. Maka penting niat niki, panjenengan ngomong anak niat niki anak supaya jadi soleh-solehah. Ibu-ibu sekalian, min afdhalil ibadah, termasuk afdolnya ibadah adalah tarbiyatul banin wal banat. Didik anak kecil itu termasuk min afdolil ibadah. Didik, tarbiyah. Ibu-ibu, tarbiyah itu apa? Anak itu diajarin mana baik mana buruk. Kalau baik kita suruh mereka untuk lakukan, kalau buruk tidak boleh dilakukan. Kita
larang mereka untuk lakukan. Namanya tarbiyah. Jangan meninggalkan mentarbiyah anak-anak kita atau adik-adik kita atau cucu-cucu kita. Nyuwun sewu. Kadang orang sekarang itu dokter berlindung dari parenting zaman sekarang yang tidak boleh mengekang anak. Anjing, anak tuh nggak usah banyak dilarang, nanti kurang explore sehingga kurang cerdas. Loh, ini ada benernya, ada kelirunya. Saya katakan ada benernya apa? Abu Ya Abdullah Kafabihi Mahrus itu sering mendahulukan demikian. Anak jangan gampang-gampang dilarang. Nyuwun sewu, anak mau main, niki mau main piring kayak gini mawon nggih, cuma main apa namanya airnya ditembah-tembahin langsung. Jangan. Dikit-dikit, jangan. Akhirnya lama kelamaan ketika dilarang mereka terbatasi ruang geraknya, otaknya nggak jadi jalan, menghambat perkembangan otaknya. Padahal ini masa dia untuk eksplornya benar-benar sedang terasah. Sehingga nyuwun sewu, kalau pingin anaknya cerdas kata Abu ya jangan gampang-gampang dilarang selama tidak memberikan madarat, tidak berbahaya, tidak mengganggu. Ini penting. Ketiga hal ini. Kadang-kadang ada orang tua yang mutlak, pokoknya yang penting anak jangan gampang-gampang dilarang. Akhirnya nyuwun sewu, mohon maaf kalau panjenengan anak pegang pisau, nggak dilarang, repot kan nggih? Ini harus ada namanya penegasan supaya anak napa ibu-ibu. Di dalam Islam orang tua itu wajib untuk mulai mendidik anak dengan yang namanya rasa takwa. Takwa itu mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Yang baik dilakukan, yang buruk ditinggalkan. Maka kalau didikannya ini takwa, ada dua sisi, melakukan dan meninggalkan, maka pasti butuh yang namanya larangan. Pasti butuh yang namanya larangan. Wong sudah besar mawon butuh namanya dilarang, apalagi anak kecil, apalagi anak-anak. Maka penting nyuwun sewu, lagi namu di rumah orang, nggih. Itu kadang-kadang kalau orang tuanya kurang mengajarkan adab dan tata krama kepada anaknya, anak ini masuk rumahnya orang, berantakin rumahnya orang, merusak barangnya orang lain, tidak ada pencegahan dari ibunya, berlindung dari kata-kata kan nggak apa-apa, wong juga namanya anak-anak. Ya maklumlah namanya juga anak-anak. Niki tidak boleh. Orang tua yang berlindung dari maklumlah, yang penting yang namanya juga anak-anak. Niki tidak boleh. Orang tua harus wajib mengarahkan, dan ini termasuk bentuk ibadah yang paling afdal menurut Allah. Tarbiyatul banin wal banat, termasuk tarbiyah ibu-ibu sekalian. Anak itu ketika sudah mulai bisa memilih, saya ini pengennya apa pendidikannya, saya pingin sekolah, sudah paham yang namanya handphone, ya kan? Sudah paham enaknya namanya game, ya kan? Sekolah, punya kewajiban belajar. Loh, ini tarbiyah kita di masa ini yang paling wajib adalah mewajibkan anak untuk ngaji dan membatasi geraknya terhadap handphone. Itu termasuk tarbiyah yang wajib kalau sekarang. Nyuwun sewu, kalau ibunya, nah kok HP-an terus, nggak belajar-belajar. Anaknya jawab, semisal, belajar sekolah, di sekolah bu, kalau di rumah HP-an. Niki ibunya kalau terima dengan ucapannya anaknya, nggak tarbiyah namanya, belum tarbiyah namanya. Tarbiyah ya berarti dididik, tidak hanya di sekolah. Niki kadang-kadang orang tua itu menganggap pendidikan anak dipasrahkan kepada guru sepenuhnya sehingga orang tua tidak ikut andil di dalamnya. Niki yang kurang tepat, bahwa orang tua harus ikut andil di dalamnya. Ketika anak di rumah, maka tarbiyah menjadi kewajiban orang tua. Nggih. Niku nyuwun sewu, banyak yang demikian. Jadi orang tua kalah dengan anak ketika sedang proses mendidik.
anak-anak sekarang cerdas-cerdas ibu-ibu, nggih, maka orang tuanya tidak boleh kalah cerdas. Termasuk salah satu keharusan orang yang berakal itu mukbilan ala sya'ni, siap menghadapi tantangannya. Udah panjenengan kalau menjadi orang tua tantangannya anak, maka harus siap. Anak ini bagaimana panjenengan juga harus siap untuk menghadapi. Seperti itu. Ini termasuk yang sering, je. Kadang-kadang anak itu sudah mulai ada pilihan untuk kehidupannya. Bu, udah bu, aku nggak pingin ngaji, aku udah nggak pingin TPQ. Soalnya sekarang sudah SMP misal. Saya pinginnya fokus sama sekolah saja. Ini yang harus ibu-ibu perhatikan. Tarbiyah itu berarti kita ndak boleh memberikan hak anak-anak untuk milih. Nyuwun sewu, maksud saya adalah dalam hal ngaji tidak ada anak-anak boleh milih, saya ndak usah ngaji bu, saya ndak usah ngaji, udah saya sekolah aja ndak usah ngaji. Kalau mau sekolah monggo, tapi wajib ngaji. Ngaji itu wajib. Karena apa bu? Ngaji itu wajib, filternya baik dan buruk itu ada di ngaji. Enggih. Maka niki penting supaya tidak kalah dengan pilihan anak-anaknya. Ibu-ibu harus lebih kuat dalam mengarahkan anak-anaknya untuk terus mengaji syariat, fikihnya, akhlaknya, Qur'annya, nggih. Jadi tidak hanya berhenti ketika anak-anak itu masih kecil mawon. Pun saya lanjutkan. Ibu-ibu di majelis begini termasuk niat di awalnya panjenengan kalau duduk di majelis ilmu pertama, nggih. Niat kalau panjenengan bingung niatnya niku apa? Ya Allah, saya niat seperti halnya yang para salafuna solih niat. Nanti banyak itu ganjarannya. Kalau panjenengan duduk di sini niatnya cuma ngaji, ganjarannya cuma ngaji. Kalau tapi panjenengan niat, tapi niatnya saya ngaji, niatnya. Yang kedua saya niat untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dapat double ganjarannya, ada tambahan. Jangan tambahkan niat. Misal panjenengan kesini tadi disuruh sama suaminya, saya niat manut suami, tambah lagi, misal ya kan. Atau jenengan semisal niatnya tambah lagi, saya ingin niat syiar agamanya Allah, tambah lagi pahalanya. Maka pahala yang kita dapatkan sesuai dengan jumlah niat yang kita sebutkan. Kalau panjenengan nggak ngerti niatnya niku detailnya napa mawon, ya Allah Gusti, kula niat sesuai para ulama-ulama menika niat. Kalau bahasa Arabnya nawaitu kama nawa salafunas sholih. Niku nanti pahalanya akan sama dengan bagaimana para ulama-ulama kita itu berniat dalam melakukan amal. Yang ketiga, kita sudah hampir jam 2 dokter. As-sabru fi wasati. Ketika beramal itu harus sabar di tengah-tengahnya. Ibu-ibu sekalian, kenapa sih butuh sabar ketika beramal? Karena Kanjeng Nabi niku seneng amal ibadah itu yang adwamuha, yang dawam, yang istiqomah. Maka panjenengan setiap hari kalau semisal punya suatu amal ibadah, wazifah, kebiasaan, kalau bisa itu kebiasaannya harus yang istiqomah. Kebiasaan istiqomah yang harus kita usahakan setiap kali itu apa contohnya? Contohnya membaca Al-Quran. Misal ada orang mukmin hatam Qurannya setahun sekali pas bulan Ramadan. Ada nggak di sini yang demikian? Banyak. Orang mukmin, orang muslim hatam Quran setahun sekali pas waktu bulan Ramadan. Kalau nggak bulan Ramadan, Qurannya cukup jadi pajangan. Gimana? Baca Quran enggak? Baca. Kapan? Nantilah nunggu bulan Ramadan. Kan syahrul Quran itu bulan Ramadan. Ya bukan begitu. Tapi kita orang mukmin sangat menyia-nyiakan kalau semisal setiap hari tidak punya wazifah baca Quran. Sedikit tidak masalah. Karena Kanjeng Nabi itu paling senang amal itu bukan dari banyak dan tidaknya, tetapi kualitasnya adwamuha.
yang dawam, yang kontinu, yang istiqomah. Karena niki yang jauh lebih sulit daripada kita beramal banyak dalam satu waktu. Niki panjenengan kalau ditimbang-timbang, semisal ngaji 5 juz satu hari, begitu, terus ngaji lagi bulan depan ibu-ibu. Ya kan dirapel, wah 5 juz saja satu hari, ntar saya udah nggak ngaji, habis ini udah nggak ada tanggungan, enak begitu ya. Itu Allah sama Rasulullah jauh lebih senang panjenengan setiap hari ngaji satu kaca, satu halaman, satu lembar. Tapi panjenengan rutin setiap hari mengaji. Ini penting, kita punya amal yang dawam demikian. Karena amal yang Allah paling sukai amal yang istiqomah. Ini harus, tiap mukmin harus punya. Adik-adik yang masih di pondok harus punya, wajib. Kalau di pondok saya rasa ada tekanan dari pondok, wajib ngaji. Kalau nggak ngaji takzir. Maka untuk yang sudah baru saja alumni keluar dari pondok pesantren, selesai mengaji di pondok pesantren, ini yang tekadnya harus lebih besar. Karena termasuk kegagalan seorang santri yang paling besar adalah kehilangan wadhifah dia selama di pondok pesantren. Kebiasaan di pondok pesantrennya hilang, sampai rumah tiba-tiba udah nggak mau sholat jamaah, sampai di rumah nggak mau wirid, sampai di rumah nggak mau baca Quran, sampai di rumah nggak mau mutola'ah, na'udzubillah min dzalik. Tertandanya santri yang nggak gagal. Kalau daunnya Mbah Idris Marzuki, demikian. Maka amal itu butuh yang namanya sabar, karena butuh. Daunnya Umi Anas seperti ini ibu-ibu. Ketika suatu amal sudah mulai terasa bosan, tandanya mulai muncul keberkahan. Kalau panjenengan setiap hari punya wadhifah baca sholawat 1000 kali semisal, atau panjenengan punya kebiasaan setiap hari baca Quran 1 juz, bagi mbak-mbak yang hafidhah semisal punya baca wadhifah baca Quran 3 juz atau 5 juz, ini mungkin sekali putaran gampang, tapi nanti putaran ketiga, putaran keempat itu udah mulai kayak bosan dengan kesibukan yang monoton setiap harinya. Nah, ketika muncul rasa bosan ini, ibu-ibu sekalian yakinilah bahwa itu mulai muncul berkahnya. Semakin sulit, semakin berkah. Didauhkan Mbah Anwar Mansur kepada teman-teman santri, sepiro olehe kangelanmu, sepiro kui berkahmu. Tandanya kalau kita amal niki ngelawan hawa nafsunya lebih kuat, tandanya lebih berkah amalnya, lebih barokah, lebih banyak ganjarannya. Ini penting untuk kita usahakan ibu-ibu sekalian. Yang terakhir, sebelum kita masuk ke tanya jawab ibu-ibu sekalian, adalah al-ikhlas inda faraghi. Amal itu yang terakhir butuh ikhlas kalau sudah selesai kita lakukan. Kenapa? Karena amal itu Allah terima ketika dalam keadaan ikhlas. Amalnya lillahi ta'ala. Maka ibu-ibu sekalian, kaitannya dengan amal yang lillahi ta'ala ini saya ingin sampaikan. Kadang orang itu macam-macam. Ayo sholat, semisal saya seringkali menyampaikan ini. Ketika disuruh untuk sholat tahajud, itu jauh lebih semangat, atau sholat duha, itu jauh lebih semangat daripada ketika disuruh untuk sholat fardu. Kalau sholat fardu, kan setiap hari sudah sholat fardu, ngapain disuruh sholat fardu? Kadang malah yang lebih parah, kalau mau ujian, itu nggak sholat subuh, tapi sholat hajat. Nggak sholat subuh, tapi sholat duha, agar rezekinya lancar. Ada nggak yang begini bentuknya, modelnya ini? Ya Allah, semoga tidak ada ya. Amin. Semuanya di sini sholat fardu semuanya. Yang wajib-wajib sudah kita lakukan. Ibu-ibu sekalian, amal itu yang wajib sama yang sunnah, yang wajib ini jauh lebih utama, 70 kali lipat daripada yang sunnah. Amal wajib, jadi jangan diremehkan amal wajib. Amal wajib nyuwun sewu, gak ada loh soalnya orang itu bilang
kamu sholat fardu nanti rezekimu lancar, nggak ada. Ya karena sudah otomatis. Kok bisa tahu otomatis begitu? Didawuhkan di dalam Al-Quran. Demikian dawuhnya. Walau annahum aqamut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Kama qala, demikian dari para ulama al-ayah, mohon maaf al-ayah, dan dari para ulama dawuhnya demikian, bahwa kalau andaikan nih semisal orang-orang ahlul kitab itu mau ngamalin ilmunya dan apa yang di dalam kandungan Taurat dan Injil, nanti mereka pasti rizkinya lancar, termasuk di dalamnya yang diamalkan adalah percaya terhadap Al-Quran. Para ulama akhirnya menyimpulkan setelahnya, oh berarti kita itu ketika mengikuti perintahnya Allah, itu tandanya termasuk salah satu dari sabab jalbur rizki, gampang rizkinya. Itu fardu, ibadah fardu, bukan ibadah sunnah. Secara otomatis kalau orang takwa, ya, kalau orang takwa menjauhi dan menjauhi larangan Allah, mengikuti perintah Allah, maka yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu janjinya Allah. Maka jangan sampai meremehkan ibadah fardu, malah justru mengunggulkan ibadah sunnah. Ada lagi termasuk amal yang panjenengan harus pertimbangkan. Saya katakan terakhir ini. Beramal tujuannya supaya untuk kehidupan dunianya lancar. Pun amalnya tujuannya nikut tok. Saya amal, ini baca amalan semisal, baca amalan. Saya mau baca surah semisal, surah ini nih, spesifik surah apa nih? Surah Baqarah semisal. Tujuannya supaya suami saya nggak macem-macem. Wah, semisal ya kan, semisal. Saya juga nggak ngerti ada yang kayak gini membuatan Bu, semisal ya kan. Atau ada macem-macem soalnya. Amal-amal yang demikian. Saya baca surah ini supaya nanti dagangannya lancar. Tok, niatnya nikut tok. Niki keliru ibu-ibu sekalian. Jangan niat ikut tok. Niatnya kalau pingin beramal monggo, ada tambahan niat tadi. Tapi pertama niat amalnya lillahi ta'ala. Kenapa? Kok demikian? Saya mengatakan mangkana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa mangkana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthi. Mangkana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthi. Wa man kana yuhibbud dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Saya kebalik tadi. Kalau tujuan amalnya untuk akhirat, maka nazid lahu fi harthi. Wah, tambahkan lagi pahalanya. Tapi kalau tujuan amalnya itu untuk dunia saja, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Enggak ada nanti sampai di akhirat tujuannya, enggak ada. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Hilang sudah amalnya, wong tujuan amalnya dari awal memang hanya untuk dunia. Maka jangan demikian. Panjenengan boleh beramal karena fadilah-fadilah amal itu untuk kelancaran hidup di dunia. Monggo. Tapi yang pertama kali dari amal panjenengan harus niatkan adalah untuk lillahi ta'ala. Jadi monggo baca sholawat supaya hidupnya enak, rezekinya lancar. Tapi yang pertama kali baca sholawat supaya dekat sama kanjeng Nabi, supaya dapat ridhonya Allah. Ya, nanti itu udah secara otomatis ibu-ibu. Yang lainnya otomatis, tidak usah ikut diniatkan, enggak apa-apa yang dunia-dunia itu otomatis akan ikut. Monggo kalau diniatkan, monggo kalau tidak. Tapi secara otomatis sifat-sifat yang bernilaikan duniawi, untuk mengenakkan hidup duniawi kita, kalau kita amalnya lillahi ta'ala, insya Allah akan otomatis katut. Yang penting kita dari awal niatnya lillahi ta'ala. Ya, semoga dimampukan oleh Allah melakukan keempat-empatnya sehingga Allah menerima semua amal-amal yang kita lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Dari awal hingga akhir apa yang kulo sampaikan banyak kelirunya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga sedikit yang kulo sampaikan ini
bisa menjadi bermanfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi penjelasan dari Neng Sela Hasina Lirboyo tentang amal yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, beberapa amal yang menyebabkan diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 syarat diterimanya amal. Ya, penjelasan ini dalam karya dari Syekh Abu Laits As-Samarqandi, ya, kitab Tanbihul Ghafilin. Di antaranya apa saja yang disampaikan oleh Neng Sela Hasina tadi? Di antaranya bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama, ilmu sebelum beramal. Ini sangat penting sekali. Karena amal yang kita lakukan kalau tidak didasari dengan ilmu, maka segala amal itu tidak akan diterima. Segala amal itu hanya akan sia-sia, hanya akan dapat lelahnya, dan tentunya amal itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala amal yang dilakukan harus didahului dengan ilmu yang benar. Ya, nah itu. Jadi segala amal yang kita lakukan, terutama dalam hal ibadah, maka jangan sampai kita melaksanakannya dengan sembarangan. Harus dengan ilmunya. Kalau tidak tahu ilmunya bagaimana, maka hendaknya kita belajar dulu. Tanya kepada orang yang berilmu, yaitu para guru kita, para ulama, asatid wal asatidah. Kemudian yang kedua, harus dengan niat yang benar, niat yang ikhlas, niat yang tulus, bukan semata-mata mengejar kenikmatan duniawi, tapi ikhlas, yaitu mencari ilmu Allah, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang kita lakukan, kita cari semata-mata ikhlas, mengharapkan ridho Allah agar kita bisa selamat melaksanakan semua perintah Allah dan bisa menghindari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, dalam beramal hendaknya kita lakukan yaitu dengan penuh kesabaran. Karena segala amal, apalagi terutama melaksanakan ibadah sholat, segala kefarduan yang terangkum dalam hukum Islam, seperti puasa, diantaranya kemudian amal ibadah yang lainnya, terutama mencari ilmu, itu semuanya harus didasari dengan kesabaran. Maka kalau kita tidak sabar, maka nggak jadi. Nggak akan mungkin kita mampu melaksanakan sholat 5 waktu, kalau kita tidak memiliki sikap sabar. Kemudian yang keempat, yaitu hendaknya kita lakukan amal itu dengan ikhlas, ya. Ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas semata-mata bukan mencari sanjungan dari manusia, bukan mencari kekayaan, namun menggali ilmu Allah agar kita bisa lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah akan mengangkat derajat yaitu manusia karena keimanannya, dan orang yang berilmu. Tentu berbeda orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Itulah kewajiban kita semuanya untuk terus-menerus menuntut ilmu. Jangan pernah merasa pintar. Hendaknya kita selalu merasa bodoh, agar kita senantiasa tergerak hati kita untuk terus-menerus mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Neng Sela Hasina Lirboyo menambah keilmuan kita, terutama para muslimah, ya, ibu-ibu semuanya, mbak-mbak semuanya, sehingga bisa menjadi wanita yang berilmu dalam beragama, melaksanakan ibadah disertai dengan ilmu. Kemudian juga dalam mendidik anak-anak kita semuanya juga disertai dengan ilmu, agar kita bisa mencetak generasi yang soleh dan solihah. Kemudian juga bagaimana kita membentuk keluarga kita yang harmonis, keluarga yang sejahtera, bahagia, keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, keluarga yang bisa menghantarkan kita semuanya yaitu sampai ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, untuk para pendengar, para pemirsa. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.